Selamat datang. Ini adalah kotak ajaib berisi solar charger MPPT. MPPT bisa menggunakan panel seri sampai tegangannya tinggi sekali, sampai 380 volt. Kalau panel ketutup 1 masih ngisi, ketutup 2 masih ngisi, ketutup 3 masih ngisi, sampai dengan panel ketutup kalau 8 berarti ketutup sisa 2 ada ketutup 6 panel ketutup masih ngisi di baterai 48. Kenapa kok masih ngisi sedangkan MPPT SCC PWM biasa dia ketutup panel 1 enggak ngisi? Karena SCC PWM seri panel tidak boleh banyak, setidaknya dia mendekati tegangan baterai dan tinggi sedikit, supaya nanti, karena itu yang dipakai nanti arusnya bukan tegangan panel. Misalkan baterai 48 panelnya 2 seri misalkan, jadi 80 volt. Kalau satu saja kan panelnya cuma 40, baterainya 48, jadi di seri minimal. Kalau di seri lagi 3, nanti ampernya tetap sama karena panel suryanya hanya 10 ampere misalkan. Mau di seri 6 dia tetap 10 ampere, tegangannya langsung jatuh ke tegangan baterai. Karena tegangan PV yang tinggi itu tidak dikonversi menjadi arus seperti MPPT. Jadi di lapangan kalau SCC PWM ketutup satu panel, ada yang ngisi ada yang tidak, tergantung ketutupnya itu menurunkan tegangan PV sampai dengan tegangan baterai di bawahnya atau tidak. Dan keuntungan jika menggunakan panel surya seri tegangan tinggi itu, misalkan kalau jarak panelnya jauh sampai puluhan meter, itu nggak ada drop daya yang terbuang karena hanya membutuhkan kabel kecil aja untuk panjang, karena yang diambil tegangannya bukan arusnya. Tapi kalau tegangannya rendah, MPPT-nya rendah, nanti di kabel panjang dia akan loss karena semakin rendah tegangan PV arusnya semakin naik dan membutuhkan kabel yang jauh lebih besar. Itu juga untuk efisiensi kabel juga, dan juga kondisi lingkungan yang mempengaruhi panel itu selalu optimal tersinari atau tidak. Itu bisa menjadi pertimbangan. Kadang tertutup sinar atau kadang full tertutup sebagian, pagi masih tertutup, siang udah full, sore ketutup lagi. Itu kan nanti konstur atap rumah yang bervariasi, peletakan panel yang bisa di atas dan di bawah itu juga membutuhkan tegangan PV yang tinggi, karena kadang dia tertutup sebagian dari timur, kemudian dari barat juga tertutup lagi, dia hanya optimal di siang hari, bisa juga untuk menjadi solusi tegangan panel yang lebih tinggi. Dan untuk sistem safety MPPT ini udah dites beberapa kali. Saat di load full kemudian baterainya dilepas, ibarat BMS terputus, nah dia tegangan baterainya tidak langsung naik loss menuju tegangan panel, tapi dia langsung cut, terus kemudian naik lagi menuju tegangan baterai, atau dia turun seketika menuju tegangan baterai, atau juga menonaktifkan MPPT-nya jika ambang tegangannya terlalu naik. Sistem proteksinya sudah bagus. Dan kelebihannya, misalkan apes-apesnya MPPT-nya itu MOSFET-nya jebol saat baterai protect, otomatis MOSFET-nya akan meng-short direct langsung ke baterai. Jadi tegangan baterai itu disuplai oleh tegangan PV langsung karena jembatan MOSFET-nya dia short. Nah, jembatan MOSFET dia short, tegangan PV langsung direct ke tegangan baterai, otomatis tegangan PV langsung turun drastis menuju tegangan baterai. Itu kondisi di mana MOSFET-nya short. Keuntungannya arusnya tidak akan tinggi. Misalkan PV-nya 8 seri, arusnya cuma 10 ampere. 10 ampere untuk mengisi baterai 48 yang berapa ratus Ah itu tidak mungkin penuh dalam satu hari, dan di situ pengisian tidak akan terjadi protect baterai. Itu tetap mengisi hanya 10 ampere aja, tidak ada masalah. Tapi kalau
PV-nya paralel banyak, arusnya besar 30, 50 ampere, 100 ampere, saat MOSFET MPPT short, otomatis arusnya juga akan besar. Baterainya akan terisi terus, cepat fullnya cepat, nanti dia akan protek, dan setelah protek dia akan bablas ke inverter, dan LCD inverter akan meletus. Cepat penuh dalam 1 hari. Tapi kalau shortnya seri banyak hanya 10 ampere, dia akan mengisi tapi tetap lama mengisinya. Kalau ndak short normal, dia nggak 10 ampere, bisa 100 amperan, karena tegangan panelnya dikonvert menjadi arus. Ketika MOSFET short, tegangan panelnya tidak dikonvert menjadi arus, hanya dipakai arus maksimal dari panel suryanya saja, yaitu 10 ampere per keping panel per panel. Itu kenapa sistem seri tegangan tinggi panel itu menurut saya jauh lebih baik. Selain arusnya kecil, untuk produksinya juga lebih safety untuk jalur-jalurnya. Memang kenapa di pasaran tidak banyak yang 380 ke 12, 380 ke 48. Karena dalam sistem rangkaian jika speknya 12, 24 sampai 48 dari tegangan tinggi, itu ketersediaan stok MOSFET-nya tidak ada. Untuk mengejar efisiensi sampai 96% itu tidak tercapai. Otomatis produk itu tidak dapat lolos pengujian untuk diproduksi. Selain itu mereka juga mencari pasar dari 12, 24, 48 supaya produknya bisa dipasarkan. Sedangkan jika menggunakan MOSFET yang high voltage seperti yang saya rakit ini, dapat mencakup tegangan baterai dan tegangan panel surya yang lebar, range-nya lebar. Namun demikian akan mempunyai kekurangan kinerja efisiensi yang rendah pada tegangan baterai rendah. Karena MOSFET-nya high voltage, kemudian baterainya rendah, 12 misalkan, akan ada loss efisiensi. Namun untuk menutupi itu pada desain rancangan saya gunakan paralel MOSFET yang sampai 8 buah keping, sehingga ukurannya akan besar. MPPT-nya ini panjangnya sampai 35 cm. Jarang-jarang ada MPPT spek sekian yang ukurannya panjang MOSFET dan jumlah MOSFET sebanyak ini. Nah itu karena saya menutupi kekurangan efisiensi pada tegangan baterai rendah dengan memperbanyak MOSFET dan diodanya. Karena yang dapat dicakup oleh MOSFET range-nya itu terbatas. Produk MOSFET ada yang misalkan HY1920 yang dipakai MPPT POMR misalkan, itu range MOSFET maksimal 150, dia dapat bekerja maksimum pada range yang masih dalam cakupan itu. Tapi kalau mau di atas panel 200 dia harus ganti MOSFET. Otomatis untuk kembali ke 12 lagi dia akan ada loss efisiensi. Jadi tantangan apa saja yang ada dalam desain rancangan saya dari versi 1 sampai saat ini? Pertama, kendalanya ada di step down power supply, di mana MPPT itu dia biasanya jebol ketika baterainya terlepas, karena step down untuk supply microcontroller di dalamnya itu dia terbatas range-nya dari 12 sampai 48 misalkan. Kemudian panelnya dia pakai 150. Nah, terjadi loss dan remnya nggak pakem, dia akan masuk ke step down itu, dan step down itu tak mampu menghandle tegangan yang tinggi dari PV. Nah, terjadi jebol di bagian step down, kemudian MPPT mati. Kemudian saya terapkan pada perangkat MPPT saya pada bagian step down. Itu saya grup-grupkan agak lebih mendekati tegangan aman. Misalkan sistem baterai 48, dia dapat bekerja sampai 96 volt. Masih bisa sampai itu baterainya. Kemudian untuk dia dapat menghandle tegangan berlebih sampai dengan tegangan panelnya 380.
Karena MOSFET step down yang saya pakai itu serinya 6 640 680 IRF 6840, dia range-nya 600 volt seperti inverter DC AC 600 volt. Kalau yang di MPPT biasanya 640 dia hanya di 200-an. Nah, ketika menerima tegangan panel, step down itu tidak mampu menghandle tegangan tinggi, jadi rusak bagian step down. Itu yang pertama saya koreksi pada desain MPPT, supaya dia kalau loss baterai step downnya tidak bermasalah. Kemudian sistem proteksinya saya lihat MPPT di pasaran, bagian pemutus panel surya itu tidak off ketika baterai overvoltage atau baterai terlepas. Saat baterai terlepas itu sistem saklar panel surya terhadap MPPT dia tidak cut. Nah, di situ ada beberapa MPPT yang loss. Entah mungkin MPPT yang lebih bagus mungkin akan cut, tapi yang saya temui biasanya tidak cut. Nah, di situ menjadi proteksi tambahan karena saya rancang untuk over voltage terdeteksi baterai, kemudian MOSFET PV-nya saya putus. Setelah itu kendala yang saya hadapi lagi perancangan demi perancangan, bagian frekuensi induktor. Nah, frekuensi induktor itu menentukan dimensi induktor yang dipakai, kapasitor DC yang digunakan. Awalnya frekuensinya itu rendah, frekuensi induktor rendah, otomatis ripple-nya akan besar dan membuat kinerja elko pada baterai itu panas, elko baterai panas. Nah, di situ membutuhkan frekuensi kerja induktor yang lebih tinggi. Kemudian saya naikkan frekuensinya, elko-nya sudah tidak hangat, tapi frekuensinya tinggi. Yang saya pakai sekarang kisaran 50 kHz. Nah, di situ ternyata membutuhkan MOSFET tipe switching yang tinggi seperti IGBT. Nah, jadi driver MOSFET saya sempurnakan supaya frekuensinya dapat menghandle frekuensi tinggi. MOSFET-nya IGBT, tidak MOSFET biasa, ini MOSFET IGBT yang frekuensinya tinggi. Drivernya juga diganti yang lebih bagus. Ini menggunakan TLP 250. Nah, di situ elko-nya sudah tidak ada suhu panas bagian baterai. Namun terjadi dilema lagi karena harga MOSFET yang mahal di lokal. Kemudian saya langsung order MOSFET di pabriknya di Tiongkok sana supaya diassembly sekalian MOSFET itu pada satu PCB sehingga harganya bisa turun. Nah, di situ udah dapat solusi. Kemudian muncul masalah lagi karena suhu kerja induktor jadi panas. MOSFET jadi panas induktornya. Karena frekuensi switchingnya waktu itu bareng. Jadi dua induktor diketuk bareng frekuensinya. Kemudian untuk mensiasati itu saya menggunakan dual induktor yang bekerja bergantian. Multipasa, multiphase. Jadi induktor satu on, yang satu off, kemudian satu on, yang satu off. Dan membuat ripple-nya menjadi kecil. Ripple pada DC output ke baterai menjadi kecil. Elko-nya semakin ringan kerjanya. Dengan demikian suhunya terbagi MOSFET induktornya pada dua induktor. Tantangannya hanya saat perakitan kita harus mengkalibrasi kumparan induktor benar-benar sesuai antara dua induktor itu, tidak karena arusnya bisa berbeda
5 ampere, 10 ampere, dan kumparan induktor tersebut harus disesuaikan pada saat testing sebelum dikirim supaya arusnya sama antar kedua induktor. Kemudian setelah itu tinggal fitur-fitur aja yang dikembangkan. Kendalanya di suhu, pengontrolan suhu aja, jadi pendinginannya harus bagus. Tinggal suhu, karena sistem kerja yang maksimum akan tersisa suhu kerja. Di situ akan saya kembangkan untuk pengaturan daya terhadap suhu. Karena suhu MOSFET itu dia kalau suhu MOSFET ataupun dioda, dia kalau naik, kemampuan dia menghandle arus akan menurun secara linear terhadap suhu yang semakin naik. Karena ada power dissipation atau panas ketika MOSFET itu switching, dia menghasilkan panas. Akan saya jelaskan power dissipation sebentar. Jadi ada dua penyebab panas MOSFET. Yang pertama dia switch on terus menerus, switch on dan menghasilkan panas. Kemudian dia mulai melepas switchnya. Nah, dia akan juga menghasilkan panas. Jadi MOSFET itu tidak hanya dia on, tapi juga saat off dia menghasilkan panas. Saat melepas otomatis ada tegangan spike, tegangan yang tinggi beberapa saat yang dialami oleh MOSFET itu menghasilkan panas pada MOSFET karena tegangan terlepas atau arus terlepas. Untuk memudahkan memahami itu, kita bayangkan gardu PLN ketika dia akan melakukan pemadaman listrik, di tiang-tiang listrik itu seperti ada tongkat yang melepas kabelnya, kemudian saat dia berdiri, kabel itu keluar api, petir loncatan api yang memburap-burap seperti itu. Nah, dia kan panas saat dia melepas. Nah, panas MOSFET itu lebih banyak ditimbulkan dari itu, saat dia melepas dari switch on ke switch off. Tapi kalau dia switch on aja, biasanya MOSFET itu tidak begitu panas, tidak panas. Tapi kalau dia switch off, akan panas karena frekuensi switching yang tinggi di MPPT, dia on off, semakin tinggi frekuensinya, otomatis panasnya akan lebih tinggi. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, ketika panasnya naik 40, 50, 60, 70, saya akan turunkan daya pengisian secara otomatis supaya MPPT itu dia tidak cut, kemudian menunggu suhu dingin baru ngecas lagi, tapi dia tetap mengisi, namun menurunkan daya pengisian, arus pengisiannya, supaya tetap mengisi. Nanti kalau misalkan 70 derajat dia masih ngisi, yang awalnya 5.000 watt dia cuma bisa 1.000. Semakin tinggi lagi 80 derajat dia cuma bisa 500, 200, tapi tetap mengisi untuk mempertahankan sistem PLTS tetap ada pengisian. Kemudian problem yang saya hadapi sampai detik ini adalah merenungi bea cukai pajak yang sampai dengan 40% dari total produk harga yang saya impor. Karena ada barang masuk, PPN, PPH, dan assemble-nya di sana, beratnya juga lumayan. Nah, di situ menjadi penyemangat saya untuk berinovasi. Karena nantinya itu juga akan tertutup oleh inovasi yang kita spesialkan untuk kebutuhan spesifik. Jadi hanya kebutuhan khusus yang kita perlukan untuk kasus misalkan atap rumah yang pateng geletek, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang ketutupan tetangga, ada yang ketutupan warung angkringan. Nah, di situ ada masalah, yaitu kebutuhan panel surya yang harus di seri banyak. Karena kalau ketutupan sinarnya dia masih mengisi. Di situ kan keuntungannya di situ. Jadi walaupun MPPT agak mahal sedikit, tapi
kebutuhannya pas untuk kita menjadi solutif, itu akan menjadi produk yang tetap akan diminati. Menurut saya begitu. Jadi walaupun mahal, tapi kalau spesifikasi dibuat khusus untuk keperluan kita memecahkan masalah, itu menjadi barang yang mempunyai harga jual. Dari kasus-kasus sederhana itu bisa kita korek untuk membuat sesuatu, entah itu inverter, MPPT. Dari kasus-kasus kebutuhan lapangan yang sederhana bisa menjadi pemecah masalah biaya tinggi dari kebutuhan produksi. Jadi tidak masalah kita berani membuat MPPT dalam negeri lokal kalau kebutuhannya memang untuk masalah di lapangan ini. Kebanyakan MPPT kan dari luar negeri untuk masalah mereka, untuk rumah-rumah yang sudah atapnya tinggi-tinggi atau dia standar formal untuk spek MOSFET, karena mereka mempunyai standar tertentu, standarnya mereka. Sedangkan kita di sini punya karakter sendiri. Jadi untuk mengaplikasikan produk mereka kadang ada kekurangan yang kita hadapi, ketidaksesuaian pada produk yang dibeli. Nah, di situ bisa menjadi masukan untuk inovator membuat alat yang memecahkan isu masalah. Mungkin itu saja video MPPT masuk kandang. Terima kasih.